Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insan-insan BPJS Ketenaga Kerjaan, dari mulai direktur, pegawai, karyawan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih diberikan suatu kesempatan yang amat sangat berharga untuk menjelaskan tema kita, pengelolaan konflik menurut perspektif Islam. Saya batasi pada 5 poin. Poin yang pertama, bahwa konflik itu suatu keniscayaan, suatu kemestian, atau bahasa agamanya disebut dengan sunnatullah. Jadi ada konflik yang besar dunia, dulu ada konflik antara blok barat, blok timur. Bisa kita lihat dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Rum, Rum itu Romawi. Bangsa Romawi dikalahkan blok barat oleh blok timur Persia. Dan itu berkelanjutan sampai pada masa era Presiden Soekarno, ada blok Soviet, ada blok Amerika. Lalu kemudian diperkecil lagi konflik dalam sebuah negara. Ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu kemudian diperkecil lagi ada konflik perusahaan, lalu kemudian kecil lagi ada konflik rumah, konflik antara orang tua dengan anak, pasangan dan lain sebagainya. Bahkan sesungguhnya di dalam diri kita itu sendiri pun ada konflik di dalam. Ada tarik menarik. Wa nafsi wa masawwaha, jiwa manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan. Satu jalan fujur, jalan tidak baik, satu jalan takwa. Jadi terjadi konflik dalam diri kita. Subuh tadi sudah terjadi konflik. Satu mengatakan tidur aja sampai terbit matahari. Yang satu mengatakan engkau mesti bangun, mandi, sempatkan untuk sholat tahajud, sempatkan untuk berzikir, beristighfar menjelang subuh. Terjadi konflik. Lalu siapa yang menang di situ? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mampu melawan itu dan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang mengotori, menodai jiwanya yang suci. Nah, jadi konflik dari yang terbesar sampai yang terkecil itu selalu ada. Konflik ini akan berakhir sampai kita masuk ke dalam surga, barulah tidak ada konflik di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kematian itu adalah akhir dari sebuah konflik, tidak demikian. Karena setelah kita mati masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada masa menunggu di alam barzakh, masih ada menunggu tiupan sangkakala kita akan bangkit pada hari kiamat, masih ada penghitungan amal, masih ada timbangan, masih ada menunggu syafaat, masih ada titian suratul mustaqim, masih ada. Nah, jadi konflik baru berakhir. Sorga itu adalah tempat yang tak ada konflik di dalamnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa terlalu banyak konflik? Nah, jadi perlu mindsetnya diluruskan bahwa bagaimana kita bisa mengelola konflik, manajemen konflik, kalau kita sendiri menganggap konflik itu sesuatu yang mesti dihilangkan. Dia mesti ada, tapi dengan sikap yang pengelolaan dengan baik, dia bisa menjadi energi, dia bisa membangkitkan adrenalin, dia bisa menjadi sebuah motivasi. Tapi kalau tidak difahami dengan baik, dia bisa membuat orang berputus asa, bahkan bisa juga membuat orang stres atau depresi dan lain sebagainya. Jadi pemahaman yang pertama perlu diluruskan bahwa konflik adalah suatu kepastian, keniscayaan, sesuatu yang terjadi. Walau sya'allahu la ja'alakum umatan wahidah. Kalau Allah mau, dijadikannya kamu umat yang satu saja. Kalau Allah berkehendak, cukup dia katakan innama amruhu iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun, selesai, lalu kita tidak berkonflik. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kamu dengan keberaneka-ragaman kamu itu. Dia menjadi sebuah simponi. Kita lihat simponi itu begitu indah, mengeluarkan suara yang seragam, tapi dia berasal dari beraneka ragam. Di sana ada seruling, di sana ada gamelan, di sana ada drum, di sana ada akustik, di sana ada gitar, di sana ada keyboard, di sana ada piano. Maka ketika dia dikelola dengan baik, maka dia melahirkan suatu suara yang lembut, yang masuk ke telinga, yang menenangkan jiwa dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita sedang diajarkan bagaimana kita bisa menghormati keberaneka-ragaman, keperbedaan kita, sehingga dia tidak menjadi sebuah penghalang antara kita. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa terjadi ketika terjadi suatu konflik,
maka setiap orang yang ada di sekitar konflik, di dalam konflik itu dia tahu aturan. Rule of the game. Main bola aja orang mesti tahu apa itu outside, apa itu handball, apa itu goal, mana kiper, mana striker, mana penyerang, mana pertahanan, mana jaga gawang. Karena kalau dia tidak tahu, akan sulit untuk mendamaikan orang berkonflik. Oleh sebab itu, apa itu konflik negara, apakah itu konflik perusahaan, apakah itu konflik orang tua, apakah itu konflik di kampus, orang mesti tahu memposisikan dirinya, dia sebetulnya pada saat itu sebagai apa. Makanya dalam Islam ada hak dan kewajiban. Hakul muslim alal muslim sittah. Hak dan kewajiban seorang muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa maka kau ucapkan salam. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau undang kau mesti datang. Idza marida fa'udhu. Kalau ada sakit kau kunjungi. Nah, jadi ini hak dan kewajiban ini kita mesti paham. Karena kalau tidak, kita tidak mengerti siapa diri kita. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mengerti siapa diri dia. Sehingga dia salah posisikan. Saya diposisikan hari ini sebagai narasumber. Berbicara tentang pengelolaan konflik, manajemen konflik menurut perspektif Islam. Disediakan waktu sekian menit. Setelah ini nanti akan ada tanya jawab. Maka saya mesti mengerti itu, apa yang mesti saya sampaikan, di mana letak batasan-batasannya, jangan sampai melampau lebih dari yang diberikan, maka pada saat itu insya Allah tidak terjadi konflik. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka akan terjadi konflik. Orang mungkin akan risau, atau orang gelisah karena ini sudah di luar waktu, atau ini sudah melampau batas, atau ini sudah berbicara di luar dari domainnya. Nah, oleh sebab itu yang kedua adalah diyakini bahwa kita betul-betul mengerti. Dalam permainan olahraga saja kita mesti mengerti. Yang simple, hanya mempermainkan bola, mengejar bola, mengambil bola, memasukkan bola ke gawang, pun mesti tahu. Apalagi dalam kehidupan yang besar. Bagaimana sebagai seorang pemimpin, apa hak dia, apa kewajiban dia. Bagaimana sebagai rakyat, apa hak dia, apa kewajiban dia. Begitu juga ketika kita bersentuh dengan perusahaan, ada memorandum of understanding antara perusahaan dengan karyawan, antara masyarakat dengan pemerintah, maka ini semua mesti dipahami dengan baik. Kalau tidak, akan terjadi konflik yang berujung fatal, bukan berakhir pada positif, tapi justru pada negatif, yang hal tidak diinginkan. Maka di sana ada terjadi pelanggaran hukum, akan ada hukuman dan selain dan berikutnya dan seterusnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa ketika konflik itu terjadi, maka mesti ada orang lain yang bertindak sebagai pendamai. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kamu carilah orang yang bersifat sebagai hakam. Hakam itu wasit. Wasit itu penengah yang tidak berpihak kepada blok barat, blok timur, lalu kemudian dia bisa dengan cerdas. Karena kalau orang ada keberpihakan, ada keterikatan, ada kemelekatan, dia tidak akan objektif. Oleh sebab itu ada orang-orang yang bersifat sebagai wasit. Dalam sepak bola kita menyebutnya sebagai wasit. Itu diambil dari bahasa Arab. Wasit itu dari kata wasat, artinya penengah. Dia tidak berpihak, maka kemudian dia bisa mendamaikan. Ini yang disebut dengan sekarang istilahnya apa yang disebut dengan pendamai dalam suatu konflik negara, dalam suatu konflik. Jadi kalau di dunia ini ada mahkamah internasional di Den Haag yang dianggap sebagai tidak ada keberpihakan. Begitu juga dalam konflik yang lebih kecil. Saya bicara secara umum saja tentang masalah manajemen konflik. Fab'atsu hakaman min ahlihi, ada penengah dari pihak A, wa hakaman min ahliha, ada penengah dari pihak B, lalu kemudian mereka melakukan mediasi. Lalu kemudian ditemukanlah ada ide-ide, ada pendapat-pendapat. Karena mungkin orang sedang emosi, sedang marah, sedang dikuasai hasad, sedang hatinya kotor, dia tidak menemukan solusi ketika melihat permasalahan. Tapi ketika orang tenang, maka sesungguhnya dia sedang terjadi connecting, pikiran dia sedang connect dengan Tuhan. Jadi kalau wahyu memang sudah tak ada lagi. Sejak Nabi Muhammad SAW meninggal, habis wahyu tidak turun lagi. Tidak ada lagi Nabi menyusul. Tapi bahwa kita mendapat ilham dari kebersihan hati, dari kesucian pikiran, dari kejernihan jiwa, maka Allah kirimkan. Kita ini seperti handphone yang ada wifi-nya, kita bisa menerima signal-signal itu. Kalau kita connectingnya baik, bisa kita terima.
Tapi ada saatnya tak bisa diterima. Kenapa nih tiba-tiba terhenti sejenak? Ternyata kantor di Pekanbaru kebakaran. Nah, itu bisa terjadi. Oleh sebab itu maka kalau dia bersih, kalau dia tenang, sementara ini orang sedang berkonflik dia tidak tenang. Karena di sana ada emosi yang bergejolak. Emosi marah itu dalam Islam dipahami sebagai darah di jantung yang mendidih. Jadi kalau darah di jantung itu mendidih, dia naik, maka dia akan bereaksi pada mata, pada wajah, pada tangan. Lalu kemudian kalau dia tertahan di dalam, tidak bisa dilampiaskan, dia akan berubah menjadi kesedihan berkemanjangan. Jadi manusia itu hanya dua saja. Yang pertama, dia akan meluapkannya menjadi sebuah kemarahan, atau dia simpan di dalam diam, lalu kemudian dia berakhir dengan stres, depresi, sakit hati, dan lain sebagainya, kesedihan berkepanjangan. Lalu Islam datang mengatakan, ini mesti diselesaikan. Apakah dengan cara dibawa ke pengadilan, apakah dengan cara didamaikan, apakah dengan cara, ini semua konflik-konflik itu mesti diakhiri. Tapi yang jelas bahwa orang mesti mengerti ini suatu keniscayaan, mesti suatu yang ada, sunnatullah. Yang kedua, dia mesti tahu bahwa aturan ini begini, lalu kemudian mesti ada orang yang bisa sebagai penengah, mediator, mediasi dijalankan. Lalu kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan tanafus. Tanafus itu bersaing. Jadi ketika terjadi konflik, kita mesti lihat ini apa masalahnya. Ternyata dua orang yang punya suatu jurus, suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi sebenarnya terjadi tanafus, persaingan. Maka kita melihat mana yang bisa lebih cepat. Bisa kita lihat dalam ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sampai kemari dari Yaman ke Palestina sebelum Ratu Balqis sampai. Nah, jadi waktu itu terjadi konflik. Ini mengatakan punya jurus begini, ini mengatakan punya cara begini. Ini mesti diselesaikan. Maka di situ ada persaingan. Maka dalam persaingan ini siapa yang paling cepat, siapa yang paling efektif, siapa yang sanggup. Lalu kemudian berkatalah seorang, waqala ifritu minal jin. Ada dari kalangan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa kursi Balqis datang kemari sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Hai Sulaiman, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, itu kursi Balqis dari Yaman sudah sampai kemari. Kata Nabi Sulaiman, ada tak yang lain yang punya jurus yang lebih hebat, lebih tepat, lebih cepat? Datang seorang laki-laki namanya Asif bin Balkhiyah. Kata dia, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Nah, jadi dua orang ini menawarkan programnya, menawarkan cara, metode, mana yang lebih efektif. Ternyata Nabi Sulaiman lebih setuju tawaran yang kedua. Karena lebih cepat, lebih efektif. Pada saat itu selesailah konflik. Karena sesungguhnya konflik ini, ada karanya konflik itu konflik kontradiktif yang tak bisa didamaikan. Tapi ada konflik yang disebut dengan konflik dinamis. Dia justru adalah, di sana ada dinamisme, di sana ada dinamis. Dinamis bagaimana orang bisa punya pikiran yang lebih terbuka, lebih ke depan, lebih memberikan solusi, lebih menjanjikan. Maka pada saat itu, apa yang bisa lebih bermanfaat, itulah yang kita terima. Maka jika terjadi hal ini, yang tidak bisa itu adalah ketika terjadi konflik yang sifatnya kontradiktif, dua-duanya tidak bisa dipakai, maka saat itu mesti ada yang di-cut, ada yang dipotong, ada yang dibuang, ada yang diselesaikan. Karena kalau tidak, dia akan menjadi duri dalam daging, akan menjadi masalah. Yang terakhir, dalam Islam kita diajarkan bahwa ketika kita berijtihad, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Seorang pakar hukum, dia pakai semua dalil, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, lalu digodok di kepalanya, lahirlah sebuah hukum. Begitu juga manusia modern, berpikir dengan segenap kemampuannya sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, lalu dia mengeluarkan sesuatu, bahwa ketika kita berijtihad, dalam ungkapan man kataba kitaban laqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis suatu karya pikirannya
Apa yang ada dalam kepala saya Bapak Ibu tidak tahu, Bapak Direktur tidak tahu. Tapi ketika saya bicarakan, saya presentasikan, saya tulis menjadi sebuah buku, maka saat itu saya sedang mempresentasikan apa yang ada di kepala saya. Tidak bisa kita paksa semua orang menerima kita. Nabi Muhammad SAW aja dikatakan Allah dalam Al-Quran, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau paksa orang untuk percaya kepada engkau? Tidak. Innama anta munzir. Engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qulil haqqa min rabbik, katakanlah ini kebenaran dari Tuhan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir, siapa yang mau silakan percaya, siapa yang mau silakan ingkar. Jadi kita ketika berijtihad, memikirkan sesuatu, melahirkan sebuah cara, metode, lalu kita presentasikan di depan orang banyak, bahwa orang ada yang menerima, ada yang tidak, itu sesuatu yang biasa. Terjadi sejak zaman dulu sampai hari ini. Ketika kita memaksa orang untuk ikut apa yang ada dalam kepala kita akan stres, kita akan depresi, kita akan tertekan. Tapi kalau kita pahami itu sebagai sebuah dinamika, itu sebagai sebuah keberagaman, maka ketika diterima orang alhamdulillah, ketika tidak diterima orang mungkin ada yang lebih baik. Dan pada saat ketika kita mampu mewujudkan itu, menyelesaikan masalah orang banyak, maka pada saat itulah kita sedang beramal. Selama ini amal itu dipahami orang baca Quran, zikir, sholat, puasa sunat, sholat duha, puasa Senin Kamis, lalu kemudian bersedekah. Memang betul itu amal, itu yang disebut dengan amal mahdoh. Amal mahdoh itu adalah amal yang pure, murni, original. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada sunat muakkadnya yang diatur dalam kitab fikih. Tapi ada amal yang bersifat umum, menyelesaikan masalah orang banyak, melahirkan sebuah metode, menciptakan suatu kreasi pemikiran, atau membuat produk suatu yang memudahkan orang banyak. Dan ketika itu diterima orang, dapat menyelesaikan masalah orang banyak, mempermudah urusan orang banyak, maka sesungguhnya kita sudah beramal. Dalam Islam diajarkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi karya yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain melakukannya, dia dapat pahalanya setelah dia mati meninggal dunia. Nah, inilah yang disebut dengan amal jariah. Amal artinya perbuatan baik. Jariah dia tetap mengalir walaupun kita sudah mati meninggal dunia. Jadi kita tidak terikat pada zaman, tidak terikat pada tempat. Kita berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzah. Kita sudah berpindah tempat, ruh yang sebelumnya ada dalam jasad kemudian keluar dari jasad, tapi amal kita tetap mengalir. Nah, inilah orang yang cerdas. Al-Qayyisu, orang yang cerdas, man amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu, bisa dia tekan keinginan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir tentang apa yang akan dia bawa nanti setelah dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang konflik, maka sesungguhnya sebelum kita ada, konflik itu sudah ada. Sebelum kita ada, sebelum Abdul Somad dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, konflik itu sudah ada. Ketika Allah berkata, bahkan itu dibuat di awal-awal Al-Quran. Yang pertama kali Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu Allah bercerita tentang konflik. Apa kata Allah SWT? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan manusia ini sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lalu muncul konflik. Ada satu yang tidak setuju. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Muncul konflik. Untuk apa lagi kau buat produk makhluk yang baru, sedangkan nanti mereka itu hanya akan membuat peperangan, perkelahian, menumpahkan darah, pembunuhan, caci maki, permusuhan, sumpah serapah. Muncul konflik. Lalu kemudian diredam Allah Ta'ala langsung. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kalian tidak tahu. Lalu kemudian setelah produk barang baru itu ada, Allah suruh semuanya sujud sama dia. Wa ilquna lil malaikati, aku katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, tak ada konflik. Tapi muncul konflik baru. Ada satu makhluk yang tak mau sujud. Apa? Dia tidak mau sujud. Wastakbara, dia merasa sombong, lebih besar, lebih hebat, lebih tinggi, lebih tua, lebih banyak amalnya. Untuk apa aku sujud kepada dia? Tapi Allah dengan kuasanya tidak langsung menghancurkan, membinasakan. Tidak, Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada dia? Apa kata dia menjawab? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Sesungguhnya Allah kalau mau binasakan dia selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau memanage ini dengan sedemikian rupa, maka Allah katakan, "Ukhruj, keluar engkau dari surga, innaka minas saghirin." Kau kecil, kau tak ada apa-apanya. Apa kata dia? Aku akan keluar dari surga, tapi berikan aku, kabulkan permohonanku satu,
Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku umur wasa yang panjang sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Engkau dapat usia panjang itu sampai nanti hari kiamat, barulah kau akan mati, barulah semuanya akan selesai. Artinya apa? Bahwa konflik-konflik itu sudah ada sebelum kita ada. Jadi kalau ada orang merasa dia akan menyelesaikan konflik, menghilangkan konflik, maka sesungguhnya kita tidak menghilangkan konflik. Kita hanya memanage konflik dengan baik. Maka dalam bahasa kita disebut dengan pengelolaan konflik. Saya kira itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Tapi 5 poin ini pun tidak menyelesaikan konflik. Boleh jadi dengan adanya 5 poin ini memunculkan konflik baru. Dan memang kita bertemu ini juga karena ada konflik. Nah, konflik itulah yang membuat kita bisa kumpul bersama. Dan siapa yang paling mulia adalah orang yang paling bisa mengelola konflik. Baik konflik secara besar maupun konflik dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita adalah makhluk-makhluk yang bisa memahami konflik dengan baik, mengelola konflik dengan baik, sehingga kita bisa menghadap Allah SWT lepas dari segala konflik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.